seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiza Harani. Saya adalah guru kelas di MI Misliki Solok Selatan, Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, dengan NIM 240109120623. Hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025 saya melaksanakan praktikum pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 pada materi sistem organ pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-ibu semuanya. Pagi, Ibu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai ke pelajaran atau masuk ke selanjutnya, apa seperti biasa. Sapu semangat, sapu satu, sapu dua, sapu tiga, semangat, sapu empat, konsentrasi, sapu lima, siap belajar, sapu fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, sapu konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Yesai, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Perkenankanlah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, anak ibu kita bangun dulu sebentar. Seperti biasa kita menyanyikan apa kegiatan kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Waiting for connection. Ayo maju, maju. Gimana kabar anakku hari ini semuanya? Baik, Bu. Semangat untuk belajar? Semangat. Hari ini ada yang masuk? Hadir semua. Alhamdulillah. Semoga pada hari ini
anak ibu kan sudah biasa untuk makan, ya. Bagaimana cara kita untuk makan? Apa dulu proses kita untuk makan itu apa dulu? Pengunyahan. Yang dikunyah itu apa? Makanan. Apa dulu urutan pertama yang pengunyah? Dimasukkan ke mulut. Kemudian apa yang dikunyah itu apa? Gigi. Kemudian lidah. Selanjutnya ditelan melalui proses tenggorokan. Mendorong yang mendorong juga air liur kita. Nah, itu adalah proses pencernaan baru memulai ke dalam kerongkongan. Setelah itu dilirkan kemana dia lagi? Lambung. Kemudian usus halus, usus besar terakhir di feses. Nah, itu adalah proses pencernaan manusia yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya itu pelajaran apa dia? Nah, itu masuk ke dalam pelajaran IPA. Nama prosesnya adalah apa pelajaran yang kemarin? Sistem organ pencernaan pada manusia. Berarti itu khusus manusia. Seperti itu prosesnya. Dimulai dari mulut, dikunyah, kemudian diolah dengan air liur supaya dia masuk ke dalam tenggorokan kita. Kerongkongan kita dibantu dengan air liur. Setelah itu di dalam lambung diproseslah. Kalau makanannya keras, maka lambung akan lama untuk memprosesnya. Setelah itu masuk ke dalam usus halus, usus besar, dan terakhir ke dalam anus atau feses. Oke? Nah, hari ini kita akan jadi yang kemarin kita praktekkan. Sebelum praktek, anak ibu lihat Bluetooth connected. berikan menampilkan suatu video. Waiting for connection. Supaya semangat. Tampilkan hari ini. Oke? Perhatikan secara seksama dan fokus. Nggak ada yang dibawa tidur. Biar tahu bagaimana sistem organ pencernaan pada manusia. Kerja, bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim tialin. Nah, enzim tialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam
atau lidah berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan di jam yang teratur dapat mencegah mah. Bu, setelah kita menonton video tadi, tahukah bagaimana proses pencernaan sistem organ pencernaan manusia, organ dalam tubuh kita itu kan? Nah, dimulai dari mulut, kemudian ke dalam kerongkongan. Sebelum makanan itu masuk ke dalam kerongkongan, akan diolah dulu oleh gigi. Nah, dibantu dengan lidah. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam tenggorokan, kita bisa diandalkan sendiri tak? Tidak, pasti dibantu dengan air liur. Setelah itu akan berjalan dia ke dalam lambung. Dalam lambung itu diproses lah. Apabila makanannya keras, apabila makanannya lambat, itu semua ada pengertiannya. Walaupun kita seharian ini bekerja, tidak makan, tapi
dia bekerja. Organ dalam tubuh kita tetap dia bekerja. Setelah masuk ke dalam lambung dia bekerja, masuk ke dalam usus. Ada usus halus, usus besar, dan ada usus 12 jari. Semua 3 ususnya itu ada fungsinya masing-masing. Kemarin sudah Ibu jelaskan semuanya kan? Nah, terakhir masuk ke dalam anus atau di dalam anus itu apa ya? Dia nanti akan membuat fases. Fases itu adalah sisa-sisa makanan yang telah diolah di dalam usus halus dikeluarkan ya. Apabila kita tidak bisa mengeluarkan fases, maka apa yang terjadi? Sembelit. Terus apa lagi? Mak. Kenapa mak? Pembusukan di dalam lambung. Sari makanan yang sisa makanan atau sari makanan tidak bisa diproses oleh lambung, itu yang akan membuat menjadi mak. Nah, itu zat asamnya yang terlalu tinggi. Oke. Nah, untuk hari ini kita janjikan akan melakukan percobaan atau melakukan praktikum, yaitu membuat sistem organ pencernaan pada manusia. Oke, anak ibu boleh berdiri semuanya. Kita masuk kelompoknya lagi. Nah, kemarin sudah ibu sebutkan kan, mana kelompok 1, mana kelompok 2, mana kelompok 3. Jadi tidak ada lagi yang berebut. Bu, saya mau yang ini, bu saya mau ini. Enggak ada. Sudah ibu tentukan mana kelompoknya masing-masing. Ayo, kelompok 1 siapa? Sasa. Ibu, setelah kita menonton video tadi, tahukah bagaimana proses pencernaan sistem organ pencernaan manusia, organ dalam tubuh kita itu kan? Nah, dimulai dari mulut, kemudian ke dalam kerongkongan. Sebelum makanan itu masuk ke dalam kerongkongan, akan diolah dulu oleh gigi. Nah, dibantu dengan lidah. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam tenggorokan, kita bisa diandalkan sendiri tak? Tidak, pasti dibantu dengan air liur. Setelah itu akan berjalan dia ke dalam lambung. Dalam lambung itu diproses lah. Apabila makanannya keras, apabila makanannya lambat, itu semua ada pengertiannya. Walaupun kita seharian ini bekerja, tidak makan, tapi di dalam lambung kita ini tetap dia bekerja. Organ dalam tubuh kita tetap dia bekerja. Setelah masuk ke dalam lambung dia bekerja, masuk ke dalam usus. Ada usus halus, usus besar, dan ada usus 12 jari. Semua 3 ususnya itu ada fungsinya masing-masing. Kemarin sudah ibu jelaskan semuanya kan? Nah, terakhir masuk ke dalam anus atau di dalam anus itu apa ya? Dia nanti akan membuat fases. Fases itu adalah sisa-sisa makanan yang telah diolah di dalam usus halus dikeluarkan ya. Apabila kita tidak bisa mengeluarkan fases, maka apa yang terjadi? Sembelit. Terus apa lagi? Mak. Kenapa mak? Pembusukan di dalam lambung. Sari makanan yang sisa makanan atau sari makanan tidak bisa diproses oleh lambung, itu yang akan membuat menjadi mak. Nah, itu zat asamnya yang terlalu tinggi. Oke. Nah, untuk hari ini kita janjikan akan melakukan percobaan atau melakukan praktikum, yaitu membuat sistem organ pencernaan pada manusia. Oke, anak ibu boleh berdiri semuanya. Kita masuk kelompoknya lagi. Nah, kemarin sudah ibu sebutkan kan, mana kelompok 1, mana kelompok 2, mana kelompok 3. Jadi tidak ada lagi yang berebut. Bu, saya mau yang ini, bu saya mau ini. Enggak ada. Sudah ibu tentukan mana kelompoknya masing-masing. Ayo, kelompok 1 siapa? Sasa. Ya, nanti gambarnya ini kalian gunting. Ya, sesuai dengan gambarnya, di mana letaknya, mulutnya sebelah mana, lambungnya sebelah mana, kemudian ususnya juga sebelah mana. Kalian sudah tahu kan dari video tadi itu kan, di mana letaknya. Oke, ambil dulu Sasa. Ambil dulu alatnya. Ini kartonnya belum gunting ya nak ya. Ambil selangnya. Ayo yang lain, mungkin nak. Bisa ke kelasnya nih. Nah, ini dulu. Saya kelompok 3.
Siapa yang ambil di depan? Oke. Tolong ya, ujungnya. Ujungnya jangan lupa. Nah, cara pengerjaannya tahu kan? Ada ibu ada kesulitannya? Ada. Ada yang mana kesulitannya? Ingat kan? Mana dulu yang botol yang kecil itu di mana diletakkan? Di bagian mulut. Kemudian botol yang selanjutnya? Di bagian lambung. Awas hati-hati kena lemnya nanti, kena apa? Kena apinya. Nah, lem. Nah, ditempelkan di situnya. Setelah itu selang selanjutnya, selang besarnya, selang kecilnya jangan lupa ditempelkan. Tombol 3. Di mana letak kesulitannya? Ada. Masih aman? Tahu kan? Botol yang kecil di mana letaknya? Tahu. Selang yang kecil untuk yang fungsinya itu apa? Usus halus. Mày balik lah kay ibu no. Kelas 1, kelompok 1 Balik kay ibu. udah selesai? Rangin mana? Oke, boleh dulu. Sistem pencernaannya, bagian mulutnya. Oke, nggak ada yang salah, nggak ada yang ketukar ya. Kerongkongan. Oke, yang ini kerongkongan. Kemudian lambung. Mana dia lambung? Oke, ini adalah lambung penjelasannya. Usus besar yang mana dia? Oke, usus besar itu. Kemudian yang selang kecil ini apa namanya? Usus halus. Terakhir ini apa ini? Anus. Berarti anus itu tempat terakhir pembuangan sisa-sisa makanan. Oke, bagus. Oke. Percobaan hari ini telah selesai semuanya ya. Nah, seperti biasa, setelah melakukan percobaan, yang ibu yang ingin mempresentasikannya silakan maju ke depan. Kelompok mana ada yang berani maju ke depan? Oke. Sasa. Yang megang siapa ini? Kamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sistem pencernaan pada manusia. Kita akan memasukkan makanan atau minuman dari mulut, lalu ini akan dikunyah oleh gigi, lalu ditelan dan masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung. Setelah itu dia akan mengalir kepada usus besar dan usus kecil, lalu ke anus. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana cara kerja alat sistem pencernaan pada manusia. Jadi ini adalah mulut, ini tenggorokan, lambung, usus kecil dan usus besar, dan anus. Ketika memasukkan air ke dalamnya, maka air akan masuk ke dalam tenggorokan dan masuk ke dalam lambung, usus kecil dan usus besar, dan terakhir masuk kepada anus. Demikianlah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambung dan dilewatkan oleh usus halus, usus besar dan masuklah ke anus. Demikianlah praktek kita pada hari ini. Demikianlah kami ucapkan assalamualaikum. Bagaimana dengan Ibu? Sudah jelaskan bagaimana proses pencernaan manusia? Ya, organ pencernaan manusia itu. Nah, Ibu
dalam pembelajaran sistem pencernaan organ manusia yang di dalam tubuh kita. Jadi karena waktu kita sudah mau habis, pelajaran selanjutnya akan ibunya sebentar lagi datang ya. Nah, ibu berikan ini tugas LKPD, lembar kerja kita. Yang ini sendiri-sendiri kerjaannya di rumah. Ibu pengen lihat, ibu pengen mengukur bagaimana kalian memahami apa yang telah ibu saksi, ibu jelaskan, dan mana pula yang tidak kalian pahami. Kalau tidak mengerti, silakan bertanya. Besok ibu jawab pertanyaannya. Kalau tidak mengerti, jelas? Jelas, Bu. Oke. Pahami itu di rumah ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan merefleksikan flash otak kita yang tadi sudah apa kita tadi? Praktekkan. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dipunya oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk ronggongan ada gerak peristaltik. Dorong masuk ke lambung dengan 3 macam enzim. Enzim pepsin, enzim renin, juga asam klorida. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Terus masuk usus halus. Terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia. Harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa jaga pola hidup sehat agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Sistem pencernaan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Esa. Oke. Nah, setelah kita mendengarkan musik, merefleksikan otak kita yang telah bekerja, melakukan percobaan, memahami materi hari ini, anak ibu ulangi untuk penutup kita terakhir ya. Sistem pencernaan pada tubuh manusia itu ada berapa dia? 6. Pertama, jangan lupa kita untuk menjaga pola makan. Makan jangan terlalu panas dan makan jangan buru-buru. Supaya apa? Supaya bisa dicerna oleh sistem pencernaan kita. Dalam tubuh kita ini dia mengolah. Bukan hanya kita yang mengolah, tapi di dalam tubuh kita juga mengolah. Apa yang diolah? Makanan dan minuman yang telah kita konsumsi. Bagaimana cara kita makan? Kalau kita makan sambil tidur, maka susah akan dicerna. Oleh karena itu, makanlah dengan posisi yang bagus. Makanlah makanan yang sehat. Jangan banyak makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya. Ya, oke, ingat itu. Jangan lupa jaga pola hidup sehat. Karena sehat itu mahal. Kalau kita sakit,
Bisa kita bermain? Kita makan? Tidak. Bu tutup.